Era 1970-an membuat patung dari perunggu di Indonesia tergolong langka. Namun sejak tahun 1979 di Bali, paling tidak ada 2 patung perunggu yang berdiri tegak sampai sekarang, yaitu patung Perang Puputan Badung dan patung Kapten Ida Bagus Japo. Usut punya usut, ternyata kedua patung ini dibuat pada era kepemimpinan Bupati Badung Kolonel Idewo Gedeoke serta Gubernur Bali Profesor Dr. Ida Bagus Mantre. Kedua patung perunggu ini dikerjakan oleh seniman patung tersohor Indonesia dari Yogyakarta, Edi Sunarso. Patung Puputan itu memang pada zaman mungkin tahun sekitar 70-an itu Gubernur Bali memang mengorder langsung patung tersebut ke Bapak. Waktu itu dibikinnya adalah di Jogja. Puputan Badung itu memang dipesan di Jogja. Dan bahannya terbuat dari perunggu. Perunggu ya. Satu-satunya waktu itu, satu-satunya di Bali. Nah, alasan dipesan di Jogja dan harus terbuat dari perunggu dulu apa, Pak? Patung Perang Puputan Badung adalah patung yang terbuat dari bahan baku perunggu. Monumen ini tercatat sebagai patung perunggu pertama di Bali. Patung Perang Puputan tersebut terdiri atas 3 sosok berwujud manusia, patung lelaki dewasa, perempuan dewasa, serta bocah lelaki. Patung lelaki dewasa bertelanjang dada mengacungkan sebilah keris di tangan kanan sambil menggenggam sebilah tombak di tangan kiri. Patung perempuan dewasa mengacungkan sebilah keris pula, sementara satu patung lagi berwujud bocah lelaki bersiaga dengan kedua tangan menggenggam sebilah tombak. Ketiga patung ini menjadi simbol perlawanan raja dan rakyat Badung terhadap penjajah yang puncaknya terjadi pada 20 September tahun 1906. Puputan Badung merupakan salah satu peristiwa heroik yang amat membekas dalam jejak sejarah perjuangan raja dan rakyat Badung. Puputan Badung merupakan kejadian perlawanan para pejuangnya hingga gugur di medan laga ketika hendak mengusir prajurit penjajah Belanda yang menyerang dari wilayah perairan Sanur. Istilah puputan melukiskan makna habis-habisan. Dalam konteks perjuangan fisik tempo itu, istilah ini merupakan amunisi pembakar semangat untuk melawan habis-habisan terhadap penjajah sampai titik darah terakhir. Patung ini dikitari kolam berisi ikan hias yang diperindah tanaman hias. Di bagian dinding utara penyanggah patung menempel prasasti tertulis nama dan tanda tangan Menteri Ali Wardana, salah satu menteri pada zaman Presiden Soeharto berkuasa, sebagai pejabat pusat yang meresmikannya. Prasasti yang menempel di sisi selatan dinding penyanggah patung tertulis nama Bupati Badung Kolonel CZI Idewo Gedeoke dan Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Badung Ana Agung Rahmani Parasare, sekarang bergelar Ide Cokorde Pemecutan ke-11. Prasasti ini ditandatangani 20 September tahun 1979. Lokasi patung Puputan Badung berada di sisi utara lapangan yang sekarang lebih dikenal dengan nama Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung. Juga berada di seberang jalan depan rumah Badan Gubernur Bali Jaya Sabu. Dalam perbincangan dengan mantan wakil pemimpin redaksi Bali Post Witminarko, terungkap lokasi berdirinya patung tersebut sebelumnya difungsikan sebagai lapangan tenis. Patung perunggu kedua di Bali adalah patung Kapten Ida Bagus Japo. Patung ini ditegakkan di Bundaran Renon, Simpang 5 Jalan Raya Puputan, Denpasar. Pengguna jalan yang bergerak dari arah Sanur hendak menuju Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Lapangan Puputan Margarana yang lebih dikenal dengan sebutan Lapangan Renon, biasanya melewati monumen yang populer disebut patung Kapten Japo ini. Ida Bagus Japo dikenal dalam catatan sejarah sebagai salah satu veteran pejuang Bali. Kapten Japo juga tercatat dalam sejarah sebagai kakak kandung mantan Gubernur Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Mantre.
Sanur Pos Media Group beruntung bertemu dengan Putri Bontot pematung alias seniman patung kenamaan Edi Sunarso di Bali. Nama putri bungsunya Insinyur Haja Sari Prasetya Angkasa. Mbak Sari, panggilan akrabnya, lahir sebagai anak keempat pasutri Edi Sunarso dan pelukis Kustia. Mbak Sari lahir di Yogyakarta 18 Maret tahun 1965. Desainer dan pengusaha garmen yang sukses di Bali ini bermukim di Pulau Dewata bersama sang suami, alumnus UGM yang jago berbisnis industri pariwisata, Haji Ismoyo Sumarlan, yang juga dikenal sebagai mantan ketua Bali Villa Association dan kini menjabat Sekretaris Umum MUI Bali. Netizen Sanur Media Group, Sanur Pos dimanapun Anda berada. Saat ini saya istimewa hari ini. Di samping saya anak dari pahlawan nasional, seniman besar dari daerah istimewa Yogyakarta, mendiang Edi Sunarso. Dalam sejarahnya yang sempat saya baca di autobiografi beliau ini, yang monumental karyanya salah satu diantaranya adalah patung Selamat Datang di Jakarta, patung Dirgantara, patung pembebasan Irian Barat, ya. Dan di Bali kita itu kalau sering melewati atau melintasi jalan di depan rumah jabatan Gubernur Jaya Sanggup Gubernur Bali, itu ada patung Puputan Badung. Mungkin belum banyak orang tahu, termasuk kita di Bali, anak-anak muda, siapa yang mendesain? Beliau, Pak Edi Sunarso. Di samping patung Puputan Badung juga itu yang membuat patung Bagus Jape, kakak kandung dari mantan Gubernur Bali, Pak Profesor Dr. Ida Bagus Manter. Mbak Sari bisa ceritain bagaimana awal mula Bapak itu membuat patung Puputan Badung? Saya adalah putri terkecil dari Bapak Edi Sunarso. Kita 4 bersaudara. Yang pertama itu kakak saya sudah meninggal, Rosa Arusagara. Kemudian yang kedua itu cewek, Titiana Irawani, dia merupakan dosen di ISI. Kemudian yang ketiga Satya Rasya, dia wira swasta. Dan yang terkecil adalah saya, Sari Prasetya. Kebetulan saya tinggal di Bali. Jadi Bapak Edi ini, ibu saya adalah Kustia Edi Sunarso. Jadi Ibu asli mana ya? Ibu saya, ibu saya asli Probolinggo, Jawa Timur. Nih, kalau bapak lahir di Salatiga. Mereka ketemunya waktu kuliah di ISI Yogyakarta. Ibu lulusan ISI juga ya? Iya, ibu lulusan ISI, jadi adik kelas, merupakan adik kelas ya. Jodoh di kampus. Jodoh di kampus nih. Tadi menyambung patung Puputan itu memang pada zaman mungkin tahun sekitar 70-an itu Gubernur Bali memang mengorder langsung patung tersebut ke Bapak. Waktu itu dibikinnya adalah di Jogja. Ya, di Jogja memang rumah itu di Jogja dulu awalnya memang jadi satu dengan sanggar seninya Bapak. Nah, tapi sekarang kita semua sudah pindah di daerah Jombor. Nah, dan di situ ada memang museum Bapak yang diberi nama Gria Seni Kustia Edi Sunarso. Disitulah masih ada semua monumen-monumen yang di karya Bapak dan juga patung-patung yang karya murni dari Bapak. Itu berbentuk yang miniatur-miniatur. Kemudian kalau yang patung-patung karya seni pribadi yang memang ukuran realnya. Di situ ada museum yang di bawah ada 2 lantai, di bawah itu karya Bapak, di atas itu karya lukis Ibu. Jadi memang Ibu itu pelukis dan Bapak itu pematung. Ya. Lalu cerita tentang sejarah Puputan Badung itu memang di order khusus ya? Ya, di order khusus oleh pemerintah Bali. Termasuk patung Pak Tidak bagus Japo, ya. Jadi Pak Edi Sunarso bukan hanya melahirkan karya monumental di Jakarta ya, atau di Jogja, tapi juga
membuat karya monumental di Bali ternyata ya. Ya, di Bali. Dua patung yang ya bisa kita lihat hampir setiap hari kalau kita keliling. Terutama lokasinya juga strategis di depan kantor wali kota dan di depan rumah jabatan gubernur Bali. Ya. Mbak Sari, terkait dengan ya semasa hidupnya itu, kalau saya baca sepintas dari biografi almarhum, beliau itu di buku ini diceritakan sangat dekat dengan Bung Karno ya. Dan monumen-monumen besar yang monumental tadi itu memang dipesan khusus oleh Bung Karno. Jadi waktu Bung Karno menjadi presiden, memang Bapak setelah belajar di luar negeri, kemudian mendalami diorama, pulang ke Indonesia, langsung Bung Karno itu mengeluarkan ide-ide untuk monumen. Selamat datang, Pancoran itu Dirgantara, kemudian bebaskan Irian Barat. Monumen-monumen itu memang punya background sejarah-sejarah masing-masing. Ya. Terkenal dengan patung Pancoran. Ya, patung Pancoran. Kemudian kalau Selamat Datang itu kayaknya menambut waktu itu menjadi tuan rumah ASEAN ya. Ya itu, jadi bikin patung itu. Ada event-event yang memang ini apa ya, Bung Karno memang jenius ya. Jadi sampai sekarang pun merupakan menjadikan ikon Indonesia. Selamat Datang misalnya itu Irian Barat itu menjadikan ikon. Nah itu pun diorder langsung oleh Bung Karno, dan kadang Bung Karno pun langsung datang ke Jogja. Ya, saya lihat di sini ada foto-foto Bung Karno datang ke. Jadi sangat ekspresif memang Bung Karno itu, karena memang juga dia punya darah seni. Dia sampai menyontohkan gerakan seperti bebaskan Irian Barat, kemudian Selamat Datang itu beliau sampai mengekspresikan, dan Bapak bisa menangkap apa kemauan Bung Karno. Jadi menangkap keinginan, kemauan, ya memang ini satu visi kiranya Bapak dan Bung Karno, karena bisa menangkap, dan memang Bapak sangat cinta, nasionalisme tinggi sekali, sangat cinta Indonesia. Apa lagi ya yang hebat dari masa hidupnya? Ya kalau saya pikir, saya juga dengar cerita Bapak langsung, kadang memang jiwanya adalah pejuang. Memang Bapak itu sebagai pejuang, kemudian dari kecil terpisah dari keluarga kandungnya, kemudian ikut menjadi tentara, bahkan usia 14 tahun itu menjadi tahanan tentara Belanda, kemudian bisa bebas, kemudian menjadi pejuang sampai menjadi salah satu pelempar granat. Nah kemudian pada waktu umur sekitar mungkin 17-16 itu bisa ketemu dengan keluarganya kandung, karena terpisah sekian lama, kemudian bertemu lagi dengan keluarganya kandung. Nah di penjara pun akhirnya Bapak mempunyai bisa belajar bagaimana melukis, bagaimana mematung. Akhirnya sampai di penjara, sampai di Jogja ketemulah dengan komunitas yang memang cinta seni dengan Pak Indrawan, akhirnya menjadi mahasiswa yang tanpa itu kan, tanpa cuman hasil dari pejuang, tapi bisa sekolah diisi sampai Bapak pendengar dulu, tapi bisa menjadi siswa diisi sampai lulus, dan akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bangga juga sih pasti ya, sangat bangga. Orang sangat besar, tapi berat juga bagi kita bahwa kita harus memberi nama yang terbaik, memberikan harus memegang teguh apa nasihat Bapak, nama baik Bapak, nama besar Bapak. Ada yang meneruskan? Ada. Kakak saya yang laki, Satya, Mas Satya itu memang dia sudah dari awal, dari SMA, dari mahasiswa. Kebetulan dari 3 kakak saya ini semua sekolah diisi. Jadi 3-tiganya mempunyai darah seni. Saya pun juga, kalau saya di bidang desain. Nah kakak saya yang laki itu dulu sekolah di desain komunikasi. Selain itu dia juga mempelajari mematung. Jadi selama ini kalau ada orderan, misalnya Bapak waktu itu sudah sepuh, dia yang mengerjakan. Kemudian Bapak sudah almarhum, sudah tidak ada, dia yang meneruskan. Ada yang melanjutkan. Ya. Beberapa kawan coba begini saja, karena perang hutan itu kan dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat. Bagaimana kalau kita buat
Patung itu terdiri dari orang-orang yang mewakili semua yang terlibat. Sejarah awal mula adanya patung pahlawan Puputan Badung ternyata digagas pertama kali oleh Bupati Badung saat dijabat Kolonel Idewo Gedeoke. Sebagai catatan awal, Idewo Gedeoke adalah lulusan pendidikan perwira militer Akademi Seni Angkatan Darat di Bandung tahun 1956. Idewo Gedeoke saat itu seangkatan dengan mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Igede Awatsara yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Thailand, dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Cokor Deswastike yang pernah menjabat Direktur Utama Asabri. Idewo Gedeoke tercatat pernah menjadi Dandim Badung 1611, Kasrem 163 Wirasatya, lalu menjadi Bupati Badung tahun 1975 sampai 1980 dan tahun 1980 sampai 1985. Jabatan berikut yang pernah diemban adalah Wakil Gubernur Bali periode 1985 sampai 1989 serta Ketua DPD Golkar Bali, juga anggota DPR MPR RI periode 1997 sampai 2002. Idewo Gedeoke pensiun dari TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal alias Jenderal Bintang 1. Kembali ke catatan bersejarah munculnya gagasan membuat patung Puputan Badung, Brigjen TNI Purnawirawan Idewo Gedeoke mengungkapkan ide itu muncul di benaknya ketika masih menjabat Bupati Badung periode yang pertama. Saat itu Bupati Idewo Gedeoke sebenarnya punya gagasan tentang dua patung di lapangan Puputan Badung itu. Satu patung Puputan Badung, satu lagi patung Puputan Margarana. Namun dalam perjalanannya sebelum ide tentang patung Puputan Margarana ini tercetus, Bupati kelahiran Bangli ini malah mengusulkan kepada Gubernur Ida Bagus Mantre agar nama lapangan di Renon diberikan nama Lapangan Puputan Margarana. Rupanya usulannya ini disetujui oleh Gubernur Mantre. Kembali ke cerita tentang pembuatan patung Puputan Badung tadi, patung ini kemudian dipesan di Yogyakarta. Permintaan ini diajukan Gubernur Bali Ida Bagus Mantre kepada seniman patung Edi Sunarso. Idewo Gedeoke memastikan bahwa pembuatan patung ini memang di Yogyakarta. Alasannya zaman itu patung dari perunggu hanya bisa dikerjakan pematung Edi Sunarso. Begitu juga dengan patung Kapten Jape. Rupanya patung yang terbuat dari perunggu ini juga dikerjakan seniman hebat Edi Sunarso. Nama dua patung tadi, patung Puputan Badung dan patung Ida Bagus Jape, disebutkan Edi Sunarso dalam autobiografinya sebagai dua dari karya seni yang dibuat di Yogyakarta. Satu hal yang dalam perjalanan saya menjadi bupati, terlihat ada satu hal yang sangat mendasar, yang sangat diperlukan, tapi kurang apabila. Kemudian saya baca sejarah, kemudian saya melihat bagaimana kerajaan-kerajaan di Bali dulu ada perang Puputan Badung, dan sebagainya. Maka saya ingin mengajak dalam hal ini ada sejarah almarhum Pak Rai Bose, bagaimana sejarah Puputan Badung. Sejarah Puputan Badung berkali-kali sudah diekspos setiap pada upacara. Sejarah bagaimana kita wujudkan dalam bentuk fisik. Kemudian saya bertempat di dia. Dan bentuk kita bagaimana, apa wujud pada patung Puputan itu. Nah, di situ pun terjadi perdebatan. Satu, ada yang ingin supaya diadakan di salah satu puri yang dipakai dulu. Ada tokoh siapa lagi, banyak sekali yang menyampaikan saran. Tapi saya dengan beberapa kawan coba begini saja, karena perang Puputan itu kan dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat. Bagaimana kalau kita buat patung itu terdiri dari orang-orang yang mewakili semua yang terlibat. Siapa yang terlibat? Laki terlibat, wanita terlibat, anak-anak terlibat.
Akhirnya disepakatilah bahwa patung puputan Badung itu terdiri pada 3 orang, laki-laki, perempuan, anak. Begitulah kisah bersejarah yang ditorehkan pemahat dan pahlawan nasional Edi Sunarso. Jangan lupa share dan subscribe tayangan ini di Sanur TV YouTube channel. Matur Suksumo Semeton.